merekam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit, yaitu Pak Bayu Sukma Anggara MPD. Di sini kami dari kelompok 2, kelas 6C, yang beranggotakan 5 orang, ada Lisna Maulina, Zawa Safina, Alma Syarif, dan juga Hanifa, dan Aisyah Tania. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dan juga contoh soal dari algoritma lanjutan yang dari pertemuan kemarin. Oke, mungkin langsung lanjut saja ke pembahasan dari materinya. Oleh Jawa. Mohon maaf teman-teman. Oke. Di sini kita akan membahas terkait kompleksitas algoritma. Sebelumnya mohon maaf, ini HP-nya miring ya teman-teman. Mukanya kelihatan nggak? Suaranya Nah, di sini kita akan membahas terkait kompleksitas algoritma. Lanjut. Nah, di sini pada slide ini kita akan membahas dua hal penting dalam algoritma, yaitu yang pertama, kapan suatu algoritma itu memberikan solusi yang memuaskan, dan juga yang kedua, bagaimana efisiensi algoritma dapat dianalisis, teman-teman. Oke, kita langsung ke bagian yang pertama, yaitu kapan sih algoritma memberikan solusi yang memuaskan. Nah, di sini kita itu tidak bisa sembarangan untuk mengatakan bahwasanya suatu algoritma itu bagus ya teman-teman. Pasti banyak hal yang menentukan suatu algoritma itu bagus. Nah, ada dua syarat utama untuk mengatakan bahwasanya algoritma itu bagus. Yang pertama, yaitu algoritma harus selalu menghasilkan jawaban yang benar. Nah, maksudnya di sini yaitu algoritma harus selalu memberikan hasil yang sesuai dengan masalahnya. Nah, kemudian jadi di beberapa papan ini mengatakan kalau suatu masalah itu dapat diselesaikan dengan cepat, itu bukan tapi hasilnya itu salah, itu bukan berarti algoritma yang baik ya. Ini suaranya jelas nggak ya? Jelas. Lanjut ya ke bagian yang kedua. Syarat yang kedua yaitu algoritma itu harus efisien. Nah, maksudnya di sini selain dari syarat yang pertama yaitu menghasilkan jawaban yang benar, algoritma juga harus efisien, yaitu menggunakan waktu dan juga memori yang hemat gitu ya teman-teman. Jadi algoritma itu algoritma yang membutuhkan waktu terlalu lama atau menggunakan sumber daya yang besar, meskipun itu hasilnya benar, tetapi itu akan tetap dianggap bahwasanya algoritma itu kurang efisien. Jadi intinya benar saja itu tidak cukup, tetapi harus juga yang namanya efisien. Nah, lanjut ke bagian yang kedua, yaitu terkait bagaimana efisiensi algoritma dapat dianalisis. Nah, jadi untuk mengukur efisiensi dalam suatu algoritma, kita menggunakan konsep kompleksitas algoritma. Nah, di sini ada dua jenis utama, yaitu ada kompleksitas waktu dan juga yang kedua ada kompleksitas ruang. Nah, untuk kompleksitas waktu, maksudnya bahwasanya merupakan
merupakan cara untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, semakin banyak data yang diproses, biasanya waktu yang dibutuhkan juga akan bertambah, sehingga kita perlu mengetahui seberapa cepat ataupun seberapa lambat algoritma ini akan bekerja ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang namanya mungkin untuk contohnya dulu yang kompleksitas waktu gitu. Misal contoh sederhana, cari satu angka dalam sebuah daftar. Nah, kalau kita mengeceknya satu-satu dan dengan kemudian yang sederhana. Jadi mengecek datanya satu persatu dari awal walaupun kita mencari angka yang dimana ternyata angkanya itu ada di akhir gitu ya teman-teman. Itu tetap kita cek dari awal. Nah, kemudian jadi kalau dari sini menurut saya semakin jauh posisi angka yang kita cari itu akan semakin lama waktu yang akan kita tentukan juga ya. Karena ini menggunakan cara yang sederhana. Kemudian selain cara sederhana juga sebenarnya ada juga metode yang lebih cepat daripada cara buat teman-teman. Jadi pencarian itu bisa dilakukan lebih efisien tanpa harus cek semua data yang ada. Nah, kemudian ada juga contohnya dari semakin besaran data ya. Jadi ketika jumlah data semakin banyak, waktu yang dibutuhkan algoritma juga kan pasti bisa bertambah ya teman-teman. Misalnya jika data hanya 5 juta nih. Nah, proses pencarian itu pasti akan lebih cepat karena kita hanya menganalisis dari 5 data tersebut. Tetapi jika datanya itu menjadi 1000 data ataupun lebih atau bahkan sampai 1 juta dan selebihnya, waktu yang dibutuhkan juga pasti akan lebih lama lagi. Nah, di sini kompleksitas waktu itu digunakan yaitu bagaimana untuk menganalisis bagaimana pertambahan jumlah data itu dapat memengaruhi lamanya proses algoritma tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya kompleksitas ruang. Nah, jadi kompleksitas ruang yaitu ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak memori yang dibutuhkan oleh suatu algoritma selama proses penyelesaian masalahnya. Jadi semakin banyak data ataupun variabel yang harus disimpan, berarti semakin besar pula memori yang akan digunakan dalam algoritma tersebut. Jadi inti dari kompleksitas ruang itu sebenarnya mengukur berapa banyak memori yang digunakan selama menggunakan algoritma ini. Nah, jadi intinya dalam slide ini kita membahas bahwasanya algoritma yang baik itu yang pertama memberikan hasil yang benar, kemudian efisien dalam waktu dan juga penggunaan memorinya. Nah, efisien ini dianalisis melalui kompleksitas waktu dan juga kompleksitas ruang. Next. Kok aku pengen ketawa terus ya? Nah, di sini kita akan membahas terkait kompleksitas waktu ya teman-teman. Di slide selanjutnya. Pengen ketawa. Oke, di slide ini membahas terkait kompleksitas waktu. Nah, kompleksitas waktu suatu algoritma itu dapat dinyatakan dalam jumlah operasi yang digunakan oleh algoritma tersebut ketika input memiliki ukuran tertentu ya. Operasi yang digunakan untuk mengukur kompleksitas waktu itu dapat berupa perbandingan bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, atau operasi dasar lainnya. Jadi maksudnya di sini kompleksitas waktu itu ukuran untuk mengetahui berapa banyak langkah ataupun operasi yang dilakukan oleh algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah, terutama saat ukuran datanya itu bertambah ya teman-teman. Jadi bukan hanya yang dimaksud dengan kompleksitas waktu itu bukan hanya waktu ataupun detik, tetapi
jumlah langkah ataupun proses yang digunakannya. Nah, di sini ada contohnya. Ica di slide sebelumnya, sebelum yang ini. Yang sebelum jenis-jenis. Oke. Nah, di sini kita lanjut ya, bahwasanya tadi sudah dijelaskan bahwasanya kompleksitas waktu itu jangan dilihat dari kata waktunya yang berarti kan seperti apa namanya waktu dalam detik, tapi jumlah langkah ataupun proses yang digunakan selama algoritma ini berlangsung gitu ya teman-teman. Nah, contohnya di sini yaitu ada jelaskan kompleksitas waktu pada algoritma untuk menentukan elemen maksimum dalam himpunan bilangan bulat terbantah. Itu seperti contoh pada bagian 3.1 ya. Adapun jadi secara umum untuk mencari nilai maksimum algoritma ini akan membandingkan setiap elemen dalam data itu satu persatu. Nah, akibatnya jumlah langkah yang dilakukan itu akan sebanding dengan banyaknya suatu datanya. Nah, sehingga kompleksitas waktu itu seperti yang sudah dipelajari adalah ON ya teman-teman. Karena semua elemen itu harus diperiksa satu persatu. Nah, next ke bagian jenis-jenis analisis kompleksitas waktu ya. Oke, di sini ada pun jenis analisis kompleksitas waktu, yaitu ada 3. Yang pertama worst case complexity ataupun kompleksitas kasus terburuk. Yang kedua ada average case complexity, yaitu kompleksitas kasus rata-rata. Dan terakhir ada worst case complexity of two sorting ataupun kompleksitas kasus terburuk dari algoritma pengurutan. Nah, di sini ini ya, pada slide ini kita akan bahas bagaimana kita ini dapat mengevaluasi kinerja algoritma dalam berbagai kondisi ya teman-teman. Nah, yang pertama ada kompleksitas kasus terburuk. Nah, di sini yang dimaksud kinerja kasus terburuk adalah suatu algoritma adalah unit operasi terbesar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan menggunakan algoritma ini pada input dengan ukuran tertentu. Nah, jadi artinya pada kelompok pertama ini kita ini akan melihat berapa banyak operasi yang dibutuhkan algoritma ketika menghadapi input yang terburuk ya teman-teman. Nah, contohnya misal jelaskan kompleksitas waktu dari algoritma pencarian linear pada contoh bagian 3.1. Jadi misalnya pada pencarian linear, jika data yang kita cari ada di posisi terakhir ataupun tidak ada sama sekali ya teman-teman, ternyata tidak ada sama sekali dari data yang ada, maka semua elemen itu harus kita periksa satu persatu. Nah, jadi ini yang disebut dengan kasus terburuk. Nah, yang kedua ada yang namanya kompleksitas kasus rata-rata. Nah, kompleksitas kasus rata-rata yaitu jumlah rata-rata operasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di semua kemungkinan input dengan ukuran tertentu ditentukan dalam jenis analisis ini. Nah, maksudnya di sini yaitu kita ini tidak melihat kondisi dari suatu maksudnya dari kasus terburuk atau tidaknya gitu ya. Tetapi di sini kita melihat rata-rata performa dari algoritmanya tersebut. Biasanya diasumsikan bahwa setiap kemungkinan input itu memiliki peluang yang sama. Nah, contohnya di sini yaitu pada pencarian linear, data ini bisa saja ditemukan di awal, di tengah maupun di akhir, sehingga rata-rata langkah ini berada di tengah-tengah jumlah data tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kompleksitas kasus terburuk dari dua algoritma pengurutan. Nah, di sini dianalisis dari dua satunya berapa kompleksitas terburuk dari algoritma bubble shot dan hal jumlah perbandingan yang dilakukan
Dan yang kedua itu merupakan kompleksitas kasus terburuk dari algoritma insertion sort dalam hal jumlah perbandingan yang dilakukan. Nah, di sini jadi intinya kita ini tidak perlu menghitung secara rinci ya pada bagian ini, cukup memahami bahwasanya setiap algoritma itu memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda. Nah, di sini ada istilah yang pertama yaitu bubble sort. Nah, bubble sort itu membandingkan banyaknya pasangan elemen, yaitu cenderung lebih lambat karena membandingkan satu persatu elemen yang ada dalam datanya. Nah, yang kedua ada yang insertion sort ataupun membandingkan juga tapi ditambahkan dengan menyisipkan elemen-elemennya. Jadi masih cukup sederhana. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk di bagian ini analisis kompleksitas suatu itu dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu dari kasus terburuk ataupun kasus rata-rata, di mana hal ini akan membantu kita untuk memahami performa dari algoritma dalam berbagai kondisinya. Dilanjutkan oleh Halma. Selanjutnya kita membahas terkait kompleksitas perkalian matriks. Mulai dari definisinya, perkalian matriks ini adalah operasi matematika di mana dua matriks digabungkan untuk menghasilkan matriks baru. Misalkan kita memiliki matriks C dengan elemen C sub IJ yang berukuran M kali N, yang merupakan hasil perkalian dari matriks A dengan elemen A sub IJ berukuran M kali K dan matriks B dengan elemen B sub IJ berukuran K dikali N. Jadi syarat utama perkalian matriks ini adalah jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah baris matriks B. Di sini terdapat algoritma perkalian. Algoritma satu matriks multiplication. Jadi proses perkalian dua matriks dilakukan dengan 3 perulangan bersarang. Perulangan pertama atau ini mengiterasi setiap baris matriks A, kemudian yang kedua perulangan kedua atau B mengiterasi setiap kolom matriks B, kemudian perulangan ketiga atau I menjumlahkan hasil perkalian elemen yang setiap elemen hasil dari matriks C sub IJ dihitung dengan rumus C sub IJ sama dengan sigma A sub I dikalikan dengan nilai sub IJ. Untuk ini dari 1 sampai K. Di sini juga terdapat contoh soal. Berapa banyak penjumlahan bilangan bulat dan perkalian bilangan bulat yang digunakan oleh algoritma 1 untuk mengalihkan matriks N kali N dengan inti bilangan bulat. Untuk setiap C dikalikan dengan N perkalian dan N min 1 per 2. Jadi total perkalian dan hasil itu sama N dikalikan sama dengan N kuadrat. Maka total operasi perkaliannya adalah N pangkat 3 dan total operasi perkaliannya ini N pangkat 2 dikalikan dengan N min 1. Kompleksitas keseluruhannya itu big O dari N pangkat 3. Pembahasan terkait perkalian rantai matriks. Perkalian rantai ini adalah persoalan bagaimana menentukan urutan perkalian yang paling efisien ketika ada banyaknya matriks yang harus diurutan misalkan kita punya matriks A sub 1, A sub 2 hingga matriks A sub N yang ukuran ini. Untuk matriks A sub 1 ukuran N 1 dengan ukuran 2, kemudian ukuran matriks A sub 2 ukuran N 2 dikali N 3 hingga matriks A sub N ukuran N kali N plus 1. Karena perkalian matriks ini bersifat asosiatif, maka urutan perkalian ini tidak menambah hasil aktif, tapi sangat mempengaruhi jumlah operasi yang digunakan. Ini terdapat contoh soal.
Dalam urutan manakah matriks A1, matriks A2, dan matriks A3, di mana matriks A1 ini berukuran 40 kali 20, matriks A2 berukuran 20 kali 20, dan matriks A3 berukuran 40 kali 10. Semuanya dengan entry bilangan bulat harus dikalikan untuk menentukan baris perkalian bilangan bulat yang terkali jadi. Jadi ini kita sini kita ada matriks ya, dengan pertanyaannya urutan manakah dari ketiga matriks tersebut harus dikalikan agar jumlah perkaliannya ini bilangan bulat paling sedikit. Kita menganalisis dua kemungkinan urutan dengan cara kita mengalihkan matriksnya itu, misal matriks P ukurannya ini A kali B, dan matriks dikalikan dengan matriks Q yang ukurannya ini B dikali C. Jadi untuk mengalihkan kedua matriks P dan Q ini kita cukup membutuhkan A dikali B dikali C. Jadi baris dari P dikalikan dengan kolom bersamaan P dengan Q dikalikan dengan C. Oke, dilanjut kita menganalisis dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita operasikan terlebih dahulu matriks A1 dikalikan dengan matriks A2, kemudian hasilnya itu dikalikan dengan matriks A3. Jadi yang pertama kita kalikan terlebih dahulu matriks A1 dikali matriks A2, yaitu 30 dikali 20 dikali 40 menghasilkan 24.000. Kemudian hasilnya itu dikalikan dengan matriks A3, yaitu 30 dikali 40 dikali 10 menghasilkan 12.000. Jadi kemudian kita jumlahkan kedua hasilnya itu 24.000 tambah 12.000 menghasilkan 36.000. Kemudian kita analisis yang kedua, matriks A1 yaitu 30 dikali 40 menghasilkan 8.000. Kemudian dikalikan dengan hasil dua matriks perkalian matriks A2 dikali matriks A3, yaitu 30 dikali 20 dikali 10 yang menghasilkan 6.000. Kita jumlahkan 8.000 ditambah 6.000 menghasilkan 14.000. Jadi kesimpulannya itu urutan matriks A1 dikalikan dengan hasil dari perkalian matriks A2 dikali matriks A3, itu jauh lebih efisien karena hanya membutuhkan 14.000 operasi perkalian dibandingkan dengan hasil dari perkalian matriks A2 dikali matriks A1. Hasil perkalian dari matriks A1 dikalikan dengan matriks kali dengan matriks A3, yaitu 36.000 operasi perkalian. Jadi konteks perkalian matriks ini bukan hanya soal bagaimana kita cara menentukan, tetapi juga soal dalam urutan apa matriks itu dikalikan. Jadi pemilihan urutan yang tepat dapat menghemat operasi secara gratis, terutama untuk matriks yang berukuran besar. Dilanjut ke penjelasan materi terkait paradigma algoritma. Apa sih paradigma algoritma ini? Dalam ilmu komputer kita tidak hanya belajar bagaimana menulis algoritma, tetapi juga pendekatan apa yang digunakan untuk merancangnya. Jadi yang disebut paradigma algoritma ini yaitu suatu pendekatan agar kita kurang berpikir umum yang menjadi landasan dalam membangun algoritma untuk menyelesaikan berbagai masalah. Kemudian analoginya seperti strategi dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang menyelesaikan masalah dengan mencoba kemungkinan satu persatu. Ada juga yang memecahkan masalahnya itu menjadi bagian-bagian kecil. Ada orang yang belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi masing-masing ini adalah paradigma yang berbeda. Jadi salah satu paradigma yang paling mendasar dan mudah dipahami adalah the force.
Brute force ini adalah pendekatan di mana suatu masalah ini bisa selesai dengan cara langsung dan sederhana, yakni berdasarkan pemetaan masalah dan definisi istilah yang ada tanpa teks secara khusus, tanpa optimasi secara terdapat 4 karakteristik utama dari brute force. Yang pertama ini mudah dipahami dan diimplementasikan, jadi logikanya ini lurus ke depan. Kemudian yang kedua selalu konsumsi karena mencoba semua kemungkinan. Yang ketiga ini tidak memperhatikan efisiensi, jadi tidak peduli seberapa besar sumber daya komputasi atau memori yang dibutuhkan. Kurang optimal untuk data besar, jadi bisa sangat lambat jika jumlah penggunanya ini sangat banyak. Kemudian di sini terdapat contoh penerapannya. Contoh penerapannya ini pasal titik terdekat, jadi berikan NT di bidang data, masing-masing dengan koordinat X, Y, tentukan pasal titik ini yang paling dekat satu sama lain. Kita menggunakan pendekatan brute force. Jadi sederhananya adalah bandingkan semua pasangan fisik yang mungkin, kemudian hitung jaraknya masing-masing, kemudian simpan pasangan dengan jarak yang terkecil. Cara kerja algoritma gila atau crossfire dengan pendekatan force ini ada 5 langkah. Langkah pertama ini inisialisasi baik-baik dengan langkah 3, artinya belum ada jarak yang ditemukan. Yang kedua, iterasi perulangan perkara kedua dan perulangan. Untuk perulangan ini pilih titik pertama, titik I, dan untuk perulangan ini titik kedua, titik J dengan ini lebih kecil dari I. Kemudian langkah ketiga kuadrat jarak antara titik-titik itu XY dikurangi dengan XY yang dikuadratkan ditambahkan dengan YJ dikali dengan Y yang dikuadratkan. Gunakan kuadrat jarak agar tidak perlu operasi akan kuadrat jarak. Yang keempat ini bandingkan dengan nilai min saat ini kecil, perbarui nilai min dan siapa pasangan itu. Kemudian nilai ini kembalikan sisi terdekat sebagai hasil akhir. Kemudian kita analisis kompleksitas atau Big O-nya, berapa banyak operasi yang dilakukan algoritma ini. Terdapat hingga pasalnya mungkin ada sebanyak n dikalikan dengan n-1 yang kemudian dibagi 2. Setiap pasangan memerlukan perhitungan jarak dengan jumlah operasi konstan, maka total operasinya ini mendekati Big O dari n kuadrat. Big O dari n kuadrat ini sama aja artinya ini estimasi Big O ini terburuk. Artinya jika jumlah titik digandakan, waktu komputasi bisa meningkat 4 kali lipat. Ini cukup lambat untuk data besar, namun sebagai solusi brute force ini algoritma ini benar dan mudah diverifikasi. Jadi dapat ditemukan brute force ini adalah titik awal yang baik dalam memahami suatu masalah. Setelah kita memahami solusi brute force, barulah kita bisa mencari cara yang lebih cerdas dan efisien seperti algoritma divide and control atau learning program. Selanjutnya kita memahami kompleksitas algoritma. Apa itu kompleksitas algoritma? Ketika kita merancang sebuah algoritma, pertanyaan yang penting yang harus dijawab itu bukan hanya apakah algoritma ini benar, tapi juga seberapa efisiensi algoritma ini. Kompleksitas algoritma ini adalah ukuran yang menggambarkan seberapa banyak daya terdapat dan yang dibutuhkan suatu algoritma seiring bertambahnya ukuran input atau n. Dalam memahami kompleksitas, kita bisa memilih algoritma yang paling tepat dan efisien untuk suatu masalah. Di sini terdapat jenis-jenis kompleksitas waktu. Berikut ini adalah terminologi umum yang digunakan untuk menentukan kompleksitas algoritma dari paling sedikit menjadi yang paling berat. Ini terdapat 7 kompleksitasnya. Yang pertama, kompleksitas konstan.
yaitu theta dari 1. Algoritma dengan kompleksitas konstan ini selalu membutuhkan waktu yang sama, tidak peduli seberapa besar eksekuensinya. Contohnya ini menemukan suku terbesar dari satu cukup lama sebuah daftar menggunakan algoritma Sansa. Meskipun nilai n ini bisa sangat besar dari 100, algoritma ini hanya melakukan benar-benar tidak lebih tidak kurang, jumlah operasinya ini tetap konstan. Kemudian yang kedua, kompleksitas logaritmik atau theta dari log n. Algoritma logaritma ini bekerja dengan membagi masalah menjadi setengahnya. Jadi di sini membagi masalah menjadi setengahnya di setiap urutannya, sehingga jumlah operasinya ini bertumbuh sangat lambat meskipun inputnya ini besar. Contohnya algoritma pencarian linear, yaitu mencari nilai dalam daftar yang sudah terbentuk dengan cara selalu memilih titik tengah, sehingga kompleksitas kasusnya ini terkurut adalah big O dari log n. Kemudian yang ketiga ini kompleksitas linear atau theta dari n. Eksekusinya ini bertumbuh sebanding dengan jumlah inputnya. Jadi semakin banyak data semakin lama, tetapi secara proporsional. Contohnya ini algoritma pencarian linear, yaitu memeriksa setiap elemen satu-satu dari awal hingga akhir. Jika ada 1000 elemen, maka butuh hingga 1000 langkah atau proses tertentu. Yang keempat, kompleksitas linear aritmetik atau theta dari n log r. Kompleksitas ini merupakan kombinasi antara linear dan logaritmik. Banyak algoritma penting dan SG yang berada di kategori kompleksitas ini. Contohnya ini algoritma pengurutan gabungan itu membaca data menjadi kecil lalu menggabungkan kembali secara umum. Ini adalah salah satu algoritma pengurutan efisien yang digunakan secara umum. Kemudian yang kelima, kompleksitas polinomial atau theta dari n pangkat b. Waktu eksekusi bertumbuh mengikuti pangkat tertentu dari n. Jadi semakin besar b, maka semakin lambat juga algoritma tersebut. Contohnya ini big O dari n kuadrat, artinya bobot selection sort. Kemudian contoh selanjutnya big O dari n pangkat 3, yaitu perkalian matematika atau seperti yang sudah dipelajari. Kemudian yang keenam, kompleksitas eksponensial atau theta dari b pangkat n dengan b-nya ini lebih besar dari 1. Waktu eksekusinya ini meledak secara drastis seiring bertambahnya n. Bahkan untuk n yang kecil pun algoritma ini bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya, algoritma yang mencoba semua subset dari suatu himpunan, seperti pada beberapa solusi Rutherford untuk masalah MPK. Kemudian kompleksitas yang terakhir yaitu kompleksitas faktorial atau theta dari faktorial. Kompleksitas ini adalah kompleksitas paling berat dari yang lainnya. Jadi jumlah operasi tumbuh dengan cara n faktorial yang bertumbuh sangat cepat bahkan untuk n yang kecil sekalipun. Contohnya ini algoritma Rutherford untuk traveling salesman problem. Jadi mencoba semua kemungkinan urutan perjalanan. Misalkan untuk satu kali saja ada 10 faktorial yang sama dengan hasil 3.628.800. Jadi kesimpulannya ini dengan memahami kompleksitas algoritma adalah kunci dalam solusi masalah. Jadi algoritma yang benar betul baik jika kompleksitas ini terlalu tinggi untuk ukuran yang ada. Jadi seorang programmer atau algoritma coder yang baik harus mampu membaca, menganalisis dan juga membandingkan kompleksitas berbagai algoritma sebelum menentukan mana yang paling sesuai digunakan. Mau makan dulu. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Yang pertama itu soalnya
Buktikan kompleksitas waktu buka kurung n kuadrat min 1 ditambah 3 sama dengan algoritma kuadratik. Nah, ketentuannya di sini itu jika kompleksitas waktu itu kurang dari sama dengan koefisien dari fungsi n. Nah, untuk menyelesaikannya itu di sini kan tadi soalnya itu n kuadrat min 1 plus 3 kan harus lebih kecil dari sama dengan algoritma kuadratik. Kemudian nilai dari n kuadrat min 1 ditambah 3 ini menghasilkan n kuadrat min 1 n kuadrat ditambah 3 n kuadrat itu dari dikalikan dengan algoritma kuadratik, dikalikan dengan n kuadrat. Jadi n kuadrat min 1 ditambah 3 kurang lebih sama dengan n kuadrat min 1 n kuadrat ditambah 3 n kuadrat sama dengan algoritma kuadratik. Nah, karena di sini 1 itu sama dengan n kuadrat, jadi kita sederhanakan jadi n kuadrat min 1 ditambah 3 itu kurang dari sama dengan n kuadrat min n kuadrat tutup kurung ditambah 3n kuadrat sama dengan 3n kuadrat yang merupakan algoritma kuadratik. Nah, di sini kita bisa mengetahui hasilnya adalah 3n kuadrat, di mana itu 3-nya itu di sini merupakan konstanta. Cara menghitung konstantanya itu dari kan ini n kuadrat di sebelah kanannya itu kan n kuadrat dikurangi n kuadrat itu habis. Kemudian ditambah 3n kuadrat. Jadi konstantanya itu sama dengan 3. Kemudian kita akan mencari nilai dari n0. Nah, di sini kita memisalkan jika n0-nya itu sama dengan 1, maka masukkan ke dalam ketentuannya yaitu n kuadrat min 1 ditambah 3 kurang dari sama dengan n kuadrat min n kuadrat ditambah 3 kali n kuadrat. Jadi jika n0-nya itu sama dengan 1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 1 ditambah 3 kurang dari sama dengan 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 kuadrat. Nah, 1 kuadrat dikurangi 1 hasilnya 0 ditambah 3 jadi hasilnya 3 untuk di sebelah kiri, yaitu kurang dari sama dengan 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat hasilnya 0 ditambah 3 dikali 1 kuadrat sama dengan 3. Jadi hasilnya 3 kurang dari sama dengan 3 itu terbukti. Kemudian kita misalkan lagi jika n0-nya itu sama dengan 2, maka 2 kuadrat dikurangi 1 ditambah 3 itu kurang dari sama dengan 2 kuadrat dikurangi 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat dikurangi 1 itu 3 ditambah 3 sama dengan 6 kurang dari sama dengan 2 kuadrat dikurangi 2 kuadrat hasilnya 0 ditambah 3 kali 2 kuadrat 3 dikali 4 12. Jadi hasilnya itu 6 kurang dari sama dengan 12, maka terbukti. Nah, jadi nilai dari n kuadrat dikurangi 1 ditambah 3 sama dengan algoritma kuadratik itu benar karena di sini n kuadrat dikurangi 1 ditambah 3-nya itu kurang dari sama dengan n kuadrat dikurangi n kuadrat ditambah 3 kali n kuadrat, yaitu untuk setiap n-nya itu lebih dari 1 dan juga koefisiennya itu konstantanya itu 3. Kita lanjut ke soal yang dimana itu konstanta itu sama dengan 12.
Kemudian kita cari N0-nya. Nah, misalkan kita untuk 0 sama dengan 1, yaitu 3N pangkat 4 tambah 2N pangkat 2 tambah 7 kurang dari sama dengan 12N pangkat 3. Kita substitusikan, yaitu 3 kali 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 7 kurang dari sama dengan 12 kali 1 pangkat 3. Maka akan menghasilkan 3 tambah 2 tambah 7 kurang dari sama dengan 12, yaitu 12 sama dengan 12. Nah, maka terbukti ya, karena nilainya itu sama. Kemudian kita ditambahkan lagi 3N0 sama dengan 2, yaitu 3N pangkat 3 tambah 2N pangkat 2 tambah 7 kurang dari sama dengan 12N pangkat 3. Disebutkan lagi, maka akan menghasilkan 24 ditambah 8 tambah 7 kurang dari sama dengan 96. Hasilnya 39 kurang dari sama dengan 96. Terbukti juga. Maka terbukti bahwa 3N pangkat 3 tambah 2N pangkat 2 tambah 7 kurang dari sama dengan 3N pangkat 3 tambah 2N pangkat 3 tambah 7N pangkat 3 sama dengan 12N pangkat 3. Terbukti untuk setiap N kurang lebih dari sama dengan 1. Nah, konservasinya itu 12 dan N0-nya sama dengan 1. Nah, karena N0 ini sama dengan 1, itu sudah valid. Maka N0 sama dengan 1 sudah cukup sebagai batas bawahnya. Seperti itu. Mungkin lanjut ada soal yang ketiga ya. Ada suaranya nggak? Aman. Oke, lanjut ya. Di sini ada contoh soal nomor 3, yaitu tentukan kompleksitas algoritma CN dan asimptotik dalam Big O untuk relasi rekuren berikut ini. Nah, soalnya itu di sini ada TN min 3 TN min 1 min 4 TN min 2 sama dengan 0, kemudian batasnya itu T0 sama dengan 0, T1 sama dengan 1 untuk N-nya itu lebih dari 1. Nah, jawabannya di sini ada 3R, karena pada soal itu kan ada 3 TN, jadi di sini ada 3R. Kemudian untuk pangkatnya itu di sini diambil dari yang paling belakang gitu, jadi dibalik karena kan di soal itu ada N-2, sehingga di sini R-nya itu pangkat 2. Jadi R pangkat 2 min 3R pangkat 1 min 4R pangkat 0 sama dengan R pangkat 2 min 3R min 4 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari akar-akarnya. Di sini ada R-4 dan R plus 1. Nah, karena kan kalau misalkan negatif 4 ditambah dengan 1 itu kan hasilnya negatif 3, dan negatif 4 dikali 1 itu hasilnya negatif 4. Sehingga R1-nya itu 4 dan R2-nya itu adalah negatif 1. Nah, selanjutnya itu mencari persamaannya. Nah, di sini tuh persamaannya ada C1 R1 pangkat N plus C2 R2 pangkat N. Nah, karena kan tadi R1 dan R2-nya itu sudah ditemukan, tinggal dimasukkan saja. Sehingga menjadi C1 dikali 4 pangkat N ditambah C2 negatif 1 pangkat N. Nah, setelah itu kita cari C1 dan C2-nya. Nah, karena kan sudah ada di soal ya, batasnya itu T0 dan T1-nya tinggal dimasukkan. Jadi di sini tuh ada N sama dengan 0 dan N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 0 yaitu C1 dikali 4 pangkat 0 ditambah C2 dikali negatif 1 pangkat 0, hasilnya itu 0. Dan yang kedua, N sama dengan 1, C1 dikali 4 pangkat 1 ditambah C2 dikali negatif 1 pangkat 1, hasilnya itu 1. Nah, setelah itu kita lakukan reduksi. Di sini ada penjumlahan. Nah, dari yang hasil N sama dengan 0 tadi, itu didapat C1 plus C2 sama dengan 0. Karena kan 4 pangkat 0 itu hasilnya 0 ya, jadi tinggal C1-nya saja. Untuk negatif 1 pangkat 0 juga hasilnya 0, jadi tinggal C2-nya saja. Nah, untuk yang bawahnya 4 pangkat 1 kan 4, jadi 4C1 dikurangi C2 sama dengan 1. Nah, tinggal dilakukan penjumlahannya. Yang C2 ditambah dengan negatif C2 itu kan hasilnya 0. Jadi tinggal yang C1 ditambah C4C1. Hasilnya itu kan 5C1. Kemudian yang 0 tambah 1-nya itu hasilnya 1. Sehingga hasilnya itu untuk C1-nya 1/5 dan C2-nya itu negatif 1/5. Nah, setelah itu kita cari CN-nya.
dari persamaan yang tadi. Kan sudah didapat C1, C2-nya, kemudian tadi R1, R2-nya juga sudah, tinggal dimasukkan, sehingga Cn sama dengan 1/5 dikali 4 pangkat N, ditambah negatif 1/5 dikali dengan negatif 1 pangkat N. Nah, setelah itu kita cari Big O-nya, yaitu dengan cara mencari pangkat tertinggi dan membuang konstantanya. Nah, di sini tuh yang pangkat tertinggi itu adalah 4 pangkat N. Sehingga didapat Big O-nya itu 4 pangkat N. Jadi kesimpulannya itu kompleksitas algoritmanya adalah anggota Big O 4 pangkat N. Cukup. Kembali ke moderator. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman nggak record? Yang aku pas bagian soal nggak bisa record. Aku masih ini tapi belum tak periksa, takut